Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Aulia Ananda dari kelas 12 IPS 4. Diah Permata Megawati Soekarno Putri merupakan nama lengkap Presiden RI kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden RI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga dikenal sebagai Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati Soekarno. Kehidupan masa kecil Ibu Megawati Soekarno Putri dilewatkan di Istana Negara. Sama seperti anak perempuan pada umumnya, beliau sangat suka bermain dan menari. Bahkan, tariannya sering dipertunjukkan di hadapan tamu-tamu kenegaraan. Megawati kecil memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat berkarir di dunia politik, beliau banyak berproses. Yang tadinya dipandang sebelah mata karena dianggap tidak piawai dalam dunia politik, lalu berlanjut sebagai anggota legislatif, hingga menjadi pimpinan partai politik yaitu Partai PDIP. Pada tanggal 23 Juli 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI kelima menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Gus Dur. Itu artinya Megawati menjadi Presiden RI perempuan pertama di Indonesia. Masa pemerintahan Megawati, banyak kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Misalnya, membentuk Kabinet Gotong Royong. Kenapa dinamakan Kabinet Gotong Royong? Karena merupakan pemerintahan dari banyak partai. Pendiriannya dilatar belakangi oleh situasi politik yang kala itu tidak kondusif. Kabinet ini cukup tangguh, namun mengecewakan karena kinerjanya dianggap terlalu lambat. Yang kedua, yaitu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini didasari karena institusi keadilan seperti polisi dan jaksa banyak tindakan korupsinya. Lembaga ini masih ada hingga sekarang. Yang ketiga, yaitu pemilu yang bersifat demokratis dilakukan pada tahun 2004. Namun, dengan diadakannya pemilu ini, pemerintahan Megawati berakhir dan digantikan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang diambil misalnya 1. Karena ketenangannya, tak sampai sebulan dilantik, kurs melonjak hingga 8.500 per dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan atau IHSG juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. Kedua, salah satu kebijakan yang menuai kontroversi adalah melakukan privatisasi terhadap BUMN dengan menjual hampir sebagian saham perusahaan Indosat ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan negara dari intervensi politik dan melunasi utang luar negeri. Yang ketiga, memperbaiki kinerja ekspor hingga 61,2 miliar dolar. Selain itu, beberapa kebijakan lainnya seperti menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional terkait AMDAL atau dampak lingkungan. Namun kemudian aktivitas Freeport ini dibuka kembali pada masa Presiden SBY dan JK. Kedua, menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. Yang ketiga, Megawati telah membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru atau zero hutang atau tidak meminjam selama kepemimpinannya. Keempat, paling banyak undang-undang yang telah disahkan, sekitar 40 undang-undang dan 20 kepres dalam waktu 3 tahun untuk memberikan kondisi kondusif bagi legislatif dalam menjalankan fungsinya. Penghargaan internasional sebagai
Top 8 Most Powerful Women in the World, dan artikel majalah Time sebagai The Princess Who Settled for the Presidency. Pada pemilu 2004, dalam pemilihan presiden secara langsung, Megawati mengalami kekalahan dan tonggak kepresiden berikutnya diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.